Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya Nur Afnita, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Tanah Pasir, Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid merupakan konsep yang sangat relevan dan progresif dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang memprioritaskan kepentingan, kebutuhan, dan potensi siswa. Ada beberapa ide dan gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu penerapan Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan utama. Yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gagasan KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid yang kedua yaitu pendidikan yang berbasis pada kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut KHD, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, yaitu melihat bakat dan potensi alami anak, dan harus sesuai dengan kodrat zaman, yaitu konteks sosial dan budaya siswa itu berasal. Penerapannya dalam kodrat alam, kita sebagai guru melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Kemudian, kita merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Sedangkan pada kodrat zaman, kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan perangkat lunak edukasi, pembelajaran daring, dan sumber belajar digital yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga yaitu penerapan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sungtuladan, di mana guru menjadi role model dalam penggunaan teknologi, sikap terhadap pembelajaran, dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarsa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif, mendukung siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengeksplorasi pengetahuan. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, yaitu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, mendukung inisiatif mereka dengan memberikan arahan dan bimbingan yang diperlukan. Gagasan penerapan ide Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu pada pendidikan karakter dan budaya. KHD menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan karakter dan menghormati budaya lokal. Penerapannya pada pendidikan karakter yaitu guru mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air dalam kurikulum melalui program pendidikan karakter yang sistematis. Selanjutnya, penghormatan pada budaya. Di sini, guru mengajarkan seni, bahasa, dan tradisi lokal dalam program ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah, serta mengadakan acara budaya yang melibatkan siswa, guru, dan komunitas. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang kelima itu ada pada pembelajaran yang aktif dan kreatif, di mana pembelajaran yang aktif yaitu pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif siswa,
seperti diskusi kelompok, studi kasus, proyek-proyek berbasis masalah, dan eksperimen. Sedangkan pada pembelajaran kreatif, di sini guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri melalui seni, proyek kreatif, dan kegiatan inovatif, serta memfasilitasi ruang kelas yang mendukung kreativitas dengan sumber daya yang memadai. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, seorang pendidik harus mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar tercapai segala kebutuhan belajar murid tersebut. Dengan demikian, seorang pendidik akan biasa menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya, atau sesuai dengan potensi yang ada dalam diri murid, sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi murid tersebut. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman, karena kodrat zaman juga sangat penting, apalagi seperti zaman globalisasi saat ini. Penggunaan media teknologi tentu sangat membantu seorang pendidik untuk menyajikan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan belajar murid tersebut. Berikut adalah demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mendemonstrasikan penerapan ide pemikiran KHD secara kontekstual dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan proyek P5. Yang kedua, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Dan yang keempat, pelaksanaan praktik baik di lingkungan sekolah. Dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, setiap tantangan pasti mempunyai solusi. Yang pertama, tantangan yang paling terlihat yaitu keterbatasan sumber daya. Dalam keterbatasan sumber daya di sini termasuk keterbatasannya alat media pembelajaran yang memadai. Solusinya yaitu pihak guru bersama dengan kepala sekolah mendiskusikan dan membuat perencanaan untuk anggaran dalam RKAS BOSP. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan guru. Solusinya mengadakan pelatihan rutin dan webinar bagi guru dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi dan pengembangan karakter yang bisa membantu guru untuk lebih memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Solusinya melakukan sosialisasi intensif tentang manfaat pendidikan yang berpusat pada siswa, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan dan memulai dengan proyek percontohan. Dari hasil pemaparan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid seperti yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan, kebutuhan, dan potensi setiap siswa dalam proses pembelajaran dengan mengadopsi pendekatan yang individual, interaktif, dan holistik, serta mengatasi tantangan yang ada. Kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk sukses akademis, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang berkarakter mandiri dan siap menghadapi tantangan kehidupan.
Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran KHD pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.